Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Profesor, juga Bapak Ibu dosen pembimbing, Ibu admin dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Jadi hari ini saya ingin mewawancarai kepala sekolah saya dari SDN Surgi Mufti 4. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Nurnadi SPD, selaku kepala sekolah kebanggaan Surgi Mufti 4. Apa kabar Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Iya. Yang sesibuk ini ya Pak ya, kita kebetulan berada di kantinnya Dinas Pendidikan di belakang. Bukan Dinas Pendidikan Pak ya, di SMP 10, kantin SMP 10. Terima kasih Bapak. Iya. Ya. Jadi maksud kedatangan saya di sini Bapak adalah salah satunya untuk memenuhi persyaratan kelulusan PPG saya Pak. Mohon izin Pak ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang terkait dengan permasalahan yang saya ambil. Kemudian itu dibuktikan dengan adanya wawancara dengan kepala sekolah, teman sejawat, pengawas, juga nanti pakar pendidikan. Nah, jadi mungkin kira-kira Bapak saya bisa langsung masuk ke pertanyaannya Pak ya. Iya, silakan. Baik. Jadi yang pertama Pak, di sini Ulun mengangkat tentang identifikasi masalah tentang rendahnya motivasi siswa dalam belajar atau rendahnya motivasi belajar siswa Pak saat di kelas. Yang saya ingin tanyakan di sini, kalau sharing aja ya Pak ya. Menurut Bapak itu motivasi itu seperti apa sih Pak seharusnya? Ya. Motivasi ialah suatu dorongan atau semangat. Oh iya Pak. Ya, semangat untuk ke arah yang lebih baik, dorongan semangat ke arah yang lebih baik. Motivasi adalah dorongan semangat untuk menuju yang lebih baik gitu Pak ya. Nah itulah sebenarnya ya Pak ya. Tapi kan kita di kelas itu kadang saya sebagai guru Pak ya menemukan beberapa anak yang memang motivasinya kurang gitu Pak ya. Mungkin dulu Bapak sebelum menjadi kepala sekolah atau mungkin wejangan Bapak dari kepala sekolah, kira-kira bagaimana sih untuk mengatasi motivasi belajar siswa ini Pak? Atau mungkin pian Bapak ada saran untuk bagaimana sih cara guru itu mengatasi masalah dari motivasi belajar? Bagaimana cara anak itu bisa termotivasi untuk belajar Pak? Yang pertama, kita mendorong siswa supaya siswa itu lebih semangat belajar. Antara lain kita menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Oh, betul sekali Pak ya. Jadi kita seorang guru harus kreatif. Namanya guru profesional itu harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan. Tuh. Dan sebagai profesional juga Iya, itu Pak guru ya. sekarang kan guru profesional. Jadi kita harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Bagaimana? Mungkin di kelas gitu Ya, Pak di ya. kelas. Di kelas. Kira-kira kalau situasi yang menyenangkan seperti apa itu ya Pak ya, contohnya yang Suasana yang menyenangkan tuh misalnya kita memberi mata pelajaran itu jangan memberi mata pelajaran yang tidak disenangi siswa. Jadi bagaimana supaya siswa itu senang, itu teknik atau strategi guru bagaimana supaya siswa itu senang, kita ciptakan suasana pelajaran yang menyenangkan. Nah, guru kan sudah banyak pengalaman. Jadi salah satunya adalah strategi bagaimana kita memberikan pelajaran yang ingin kita sampaikan itu menjadi menyenangkan gitu ya Pak ya. Iya. Oh iya, baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan bisa saya nanti terapkan Pak ya, karena ini juga masih di awal-awal semester sekolah kita. Kemudian Bapak ini juga karena anak itu kan kadang motivasinya rendah ya Pak ya. Mungkin ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi anak itu Pak. Kira-kira faktor apa sih Pak yang biasanya mempengaruhi siswa itu Pak? Jadi malas biasanya berdasarkan pengalaman kita ya, sebagai guru, yang mempengaruhi rendahnya motivasi anak itu pertama dari anak itu sendiri rendah. Oh iya betul. Yang kedua, faktor hubungan dengan orang tua. Misalnya orang tua punya masalah, mungkin orang tuanya kondisi orang tuanya tidak kondusif, mungkin orang tuanya lagi ya katakanlah cerai. Nah, otomatis anaknya tidak diperhatikan, jadi anak tidak ada motivasi sama sekali. Nah, yang kedua pengaruh lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh sekali. Meskipun orang tua si anak tadi orang yang berpendidikan, tapi lingkungannya tidak mendukung, anak akan berpengaruh sekali. Jadi lingkungan dan kondisi anak tersebut. Ya nggak apa-apa, sambil aja.
Oke, baik Bapak. Jadi bisa saya tangkap mungkin faktornya adalah dari diri anak sendiri, dari lingkungan keluarganya, dan juga dari lingkungan sekitar ya Pak ya. Baik Bapak, saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, kira-kira Pak, ini yang paling ini sekali ya Pak ya. Sejauh mana sih Pak peran Bapak dalam memotivasi belajar siswa mungkin di sekolah kita gitu Pak? Hal-hal apa saja sih yang sudah Bapak lakukan? Hal-hal yang sifatnya apa? Memotivasi siswa. Kalau anak itu punya prestasi, kita berikan semacam reward, penghargaan gitu, wajib itu supaya anak termotivasi. Begitu juga guru. Kalau guru itu memang guru itu berprestasi, alangkah baiknya kita beri reward, kita beri penghargaan sehingga menambah motivasi guru. Begitu juga sekolah itu supaya daya tarik sekolah itu diminati oleh masyarakat. Sekolah harus menciptakan prestasi. Nah, jadi sekolah itu berarti artinya nilai jual sekolah itu tinggi. Kita harus punya prestasi, misalnya olahraga, seni, dan lain-lain. Jadi kita harus menciptakan suasana sekolah yang berprestasi. Siswanya yang berprestasi kita hargai, kita beri penghargaan. Begitu juga gurunya, sehingga istilahnya sekolah itu akan maju, siswa gurunya juga maju. Betul sekali Bapak, saya sangat merasakan sekali reward yang sudah Bapak berikan pada peran sertanya itu salah satunya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Nah kemudian berarti kita harus punya penghargaan untuk orang lain atau anak itu sendiri Pak ya. Nah yang terakhir Bapak, kira-kira harapan Bapak untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kita di sekolah Pak, untuk anak, untuk guru atau sekolah itu, harapan Bapak bagaimana? Yang pertama dulu Pak, untuk siswa dulu bagaimana harapan Bapak? Harapan kita untuk siswa, supaya siswa itu termotivasi sekolah. Pertama tadi kita menciptakan kondisi sekolah yang menyenangkan, terhindar dari kekerasan, dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Satunya harus rindang, anak itu senang. Kemudian untuk gurunya, supaya guru itu termotivasi, tadi salah satunya guru harus kita beri penghargaan reward kalau guru itu memang berprestasi. Kemudian guru juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, jadi sudah dengan kaitannya dengan faktor-faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa tadi. Kemudian sekolah tadi terkait dengan supaya sekolah diminati masyarakat, sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif, yang supaya orang berminat pada kita harus menciptakan sekolah yang berprestasi, harus ada ekstrakurikuler, kemudian mungkin di agama, di seni, olahraga dan lain. Berarti meningkatkan program kualitas sekolah gitu ya? Harus kerjasama antara siswa, guru, dan sekolah. Karena pendidikan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Jadi tidak bisa terpisahkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah Ulun yang sangat ulun hormati dan banggakan. Tentunya kami sayangi. Sangat berharga sekali hari ini masukan-masukan dari Bapak. Saya mohon maaf Bapak apabila ada salah-salah kata selama saya berwawancara. Semoga Bapak berkenan memaafkan. Dan ulun di sini mohon doanya Bapak. Mudah-mudahan saya diluluskan untuk PPG kategori 1. Insya Allah lulus. Amin. Baik, demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.